doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu teman-teman. Berjumpa lagi dengan Kakak Abang di sini di ibadah online Pra Remaja HKBP Rawamangun. Apa kabarnya kalian semua? Luar biasa tentunya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita minggu ini, sebelumnya kakak akan memperkenalkan satu persatu yang melayani dalam ibadah Pra Remaja hari Minggu ini. Dimulai dari pemandu lagu atau song leader, ada Kak Elfrida Tumanggor di sini dan ada Kak Tiu Huta Barat. Lalu pemusik kita hari ini ada Bang Abdi Sitampul. Halo. Dan yang maragenda pada hari Minggu ini ada Amang Sintua Jerry Panjaitan. Halo Amang. Halo Amang. Halo. Dan yang berkhotbah pada hari Minggu ini ada Amang Pendeta Joni Rumahorbo. Nah, teman-teman semua, sebelum kita memulai ibadah kita akan bersaat teduh. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Pra Remaja HKBP Rawamangun Minggu Septuagesima. Septuagesima ini adalah hari ke-70 sebelum kebangkitan Tuhan Yesus. 13 Februari 2022
dengan tema Berserah kepada Cinta Kasih Tuhan. Mari teman-teman, kita sambut ibadah kita dengan sukacita, dengan semangat. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 321 ayat 1-2. Setiap pagi rahmatmu. Ayat yang kedua, kita bangkit berdiri ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya pada hari ini. Sekiranya kamu mendengar suaranya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Nah, Kak Elfrida, Iya Kak. sekarang ini kan Lagi pandemi. virusnya merebak lagi nih ya. Tuh, Omikron. Kak. Omikron, apalah itu macam lah ya. Kakak khawatir nggak dengan kasih Tuhan? Kok kayaknya Banget. kok apa namanya virusnya nggak habis-habis ya Kak? Iya benar. Iya. Ketika kita udah PTM. Iya, udah anak-anak PTM terus tiba-tiba harus PJJ lagi. Iya Ih, betul. Kok Tuhan kayaknya nggak dengerin doa kita, kok virusnya nggak nggak habis-habis. habis-habis ya. Oh, jangan Penderitaan salah. kita nggak Oh, habis-habis. jangan ya. salah Kak. Tuhan itu tetap setia sekalipun gunung Oh, beranjak, iya. sekalipun badai tetap setia kepada kita. Buktinya kita tetap Berkati sampai hari berkati ini. sampai hari Hari ini kita masih bisa beribadah walaupun secara Betul. online. Itu tandanya Tuhan Yesus tetap setia kepada kita. Mari kita angkat pujian biarpun gunung-gunung beranjak dari buku Enda Skala Minggu nomor 37. Kita nyanyikan dengan semangat ya teman-teman. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak
Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada Minggu Septuagesima, minggu ini yang diambil dari hukum yang ketujuh dan maksudnya. Hukum yang ketujuh, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, kita harus senantiasa hidup suci dan bersih, dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya teman-teman semua, tadi kan Katir di lagu sebelumnya tuh nanya tentang pandemi. Tuhan itu setia nggak sih selalu untuk menyertai kita? Dan ternyata memang setia. Nah pertanyaannya adalah, kita bagaimana? Setia nggak kita Setia nggak kita sama Tuhan? Meskipun di masa pandemi ini. Betul. Ya. Karena Nah. kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu setia kepada Iya. kita. Nah, kita bagaimana nih? Apakah kita tetap setia? Harusnya setia nggak? Setia dong, Ya, Kak. aku juga tetap setia. Bang Karena Abdi Tuhan setia? sudah setia. Setia dong, Kak. Setia. Karena kita pengikut Kristus. Mari kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 154 ayat 1 sampai 2. Setiakah diriku padamu? Ayat yang kedua, kita bangkit berdiri ya. Setiakah diriku padamu Tuhanku, dan siapkah hatiku mengiringmu terus. Baru mengaku tidak tekun, semangatku rentang, dan jiwaku yang rapuh membuatku tercela. Teman-teman kita mari bangkit berdiri. Mari kita katakan, kau panggil aku Tuhan, ku datang padamu. Kau panggil aku Tuhan, ku datang padamu. Dengan rendah hatiku, ku terima tugasku. Oh, berikan semangat di hatiku, kuatkan imanku, dan tuntun aku Tuhan, arahkanlah niatku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya.
tetapi sekarang kami datang memohon kampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Nah, teman-teman silakan duduk kembali. Kak Elvida, Iya Kak. aku mau tanya, misalnya nih Kak Elvida melakukan kesalahan sama temannya, sampai temannya kesel gitu ya. Terus Kak Elvida minta maaf nih, maafin ya, kesalahanku tadi, aku nggak sengaja. Terus temannya, oh ya udah nggak apa-apa, seneng nggak? Seneng banget. Apalagi kalau dosa kita diampuni Tuhan tadi, Waduh. seperti kita sudah pengakuan dosa ya Kak. Iya, karena kita setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap Melakukan waktu kesalahan. melakukan kesalahan. Hmm. Nggak melalui perbuatan, pikiran juga, Pikiran. ada pikiran jahat, berdosa. Ya, tapi karena kasihnya Tuhan, dia mau mengampuni dosa kita. Betul. Luar biasa Tuhan Ya. kita yang sangat baik. Pasti kita dengan sukacita gembira menjalani hidup kita ya. Seperti Betul. lagu ini, Morolop-olop tondiku dari buku ND 435 ayat 1. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Morolop
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada minggu ini, yang diambil dari Matius 4 ayat 23 sampai 25. Pada ayat yang terakhir, kita bersama-sama membacanya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Kita bersama-sama membacanya. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kak Tiur, Yes. kan biasanya kita ada di dalam ibadah itu ada pengakuan iman rasuli. Kita mengaku bahwa Yesus adalah yang mati dan dibangkitkan kembali dan duduk sebelah kanan Allah Bapa. Nah, lagu berikut ini tentang bagaimana Yesus adalah Raja, Yesus adalah Tuhan kita, dan Dia dibangkitkan. Yesus Raja segala raja berarti Betul. ya Kak ya. Dia mengalahkan maut karena dengan dosa-dosa kebangkitan kita. Dia. Dan minggu ini adalah Septuagesima, Kak. Ya. 70 hari sebelum Kenaikan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari teman-teman semua kita mau bernyanyi dari buku ND 256 ayat 1 dan 3, Yesus Kristus Ido Raja. Ayat yang 3 nanti kita berdiri ya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Berjumpa lagi dengan Kak Karolin Sinambela dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu dan Remaja 13 Februari 2022. Berikut Warta Sepekan. Firman Tuhan, sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Pengkhotbah 11 ayat 8a. Pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur. Untuk yang berulang tahun mulai tanggal 7 Februari sampai 13 Februari 2022. Mari teman-teman kita bernyanyi selamat ulang tahun buat teman-teman kita yang berulang tahun selama seminggu ini. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu Egi, padamu Kaholin, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Ingat, setelah beribadah secara online, adik-adik mengisi presensi pada MyASM dan adik-adik dapat menggunakan link di bawah ini ataupun dengan cara download aplikasi mobile Android atau iOS di gadget kalian. Persiapan untuk bahan ajar minggu tanggal 20 Februari 2022 yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 15 dengan tema mengasihi sesama. Adik-adik agar dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu dan praremaja dalam sepekan. Mari kita menjalankan prokes, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita satukan hati dan pikiran kita konsentrasi. Sebelumnya kita angkat pujian, selidiki aku. Hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku
Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus, selamat hari Minggu semuanya. Pada minggu ini kita bertemu kembali dalam ibadah praremaja Minggu 13 Februari 2022 yang diambil dari Mazmur 37 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Saya bacakan untuk kita. Adik-adik semua bisa membuka Alkitabnya dari Mazmur 37 ayat 3 sampai 5, tetapi Amang Pendeta yang membacakan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepadanya, Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada minggu kali ini kita disapa dengan tema berserah kepada cinta kasih Tuhan. Berserah kepada cinta kasih Tuhan. Dan besok hari Senin tanggal 14 yaitu Valentine Day, atau orang yang biasa katakan hari kasih sayang. Hari kasih sayang. Tetapi bagi kita yang mau kita percayai dan yang mau kita imani, kalaupun dikatakan besok adalah Valentine Day, yaitu hari kasih sayang Tuhan kepada adik-adik semua, itulah yang kita syukuri sekarang. Kalaupun kita ada yang merayakan Valentine Day, berbagi coklat, berbagi kasih sayang bersama orang tua, kita sebagai praremaja memahami Valentine Day masih sebatas kasih kepada orang tua, kasih kepada saudara, dan kasih kepada Tuhan Allah kita. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita membaca tadi firman Tuhan ini dari Mazmur 37. Kalau dikatakan Mazmur itu adalah sebuah nyanyian. Siapa yang menyanyi? Ada Daud yang menyanyi. Menyanyi karena dia merasakan pertolongan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia menyanyikan apa yang telah dia rasakan dalam hidupnya. Adik-adik, ada yang di antara kita pernah melihat teman-teman kita, orang jahat yang selalu hidupnya bahagia? Adakah kita pernah melihat teman-teman kita yang selalu tertawa atas penderitaan orang lain? Pasti selalu ada saja orang yang berbahagia atau orang yang menikmati sebuah perbuatan jahat yang dia lakukan dan dia berbahagia. Tetapi adik-adikku, percayalah bahwa kebahagiaan yang seperti itu adalah kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sia-sia, kebahagiaan yang tidak ada gunanya. Tetapi yang mau kita miliki ialah kebahagiaan yang abadi yang Tuhan berikan kepada kita, itu jauh melebihi kebahagiaan yang diberikan dunia ini kepada adik-adik semua. Ingatlah, kebahagiaan yang kita dapatkan di dunia ini melalui kejahatan, melalui cara curang, itu hanya sifatnya sementara, dan itu hanya membuat diri kita kembali
menerima konsekuensi dari sebuah kejahatan yang kita lakukan. Tetapi jika Tuhan memberikan kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan, itu sifatnya adalah kekal. Kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita sungguh kita nikmati dan kita rasakan, dan kita sangat berbahagia merasakan kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai contoh, adik-adik semuanya, kalau kita seorang pelajar menikmati kebahagiaan kita dengan belajar yang baik, ketika ujian datang, maka ketika ujian itu menentukan bagaimana nilai kita sesuai dengan kemampuan kita, maka kita akan menikmatinya. Tetapi ketika kita ujian hanya mencontek saja dan nilainya bagus, apakah kita bisa menikmatinya? Ada aja orang yang bisa bahagia menikmatinya, tetapi kebahagiaan itu hanya semu sementara, tidak selama-lamanya, tidak kekal. Tetapi orang yang menerima kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan menikmatinya dan kita bersuka cita. Oleh karena itu adik-adik, yang Tuhan inginkan kepada kita di ayat 4, bergembiralah, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang kamu inginkan. Bergembiralah, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Adik-adikku semuanya, tentu kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita mempunyai cita, harapan, dan doa kepada Tuhan untuk masa depan kita yang lebih baik lagi. Ada mungkin yang sekarang ini yang sudah mencita-citakan kalau dia nanti tamat SMP sudah mau masuk ke SMA mana. Tetapi itu adalah sebuah permohonan keinginan saja, karena kita mau diingatkan Tuhan di ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Adik-adik, kita hanya boleh bercita-cita, mempersiapkan diri kita, pada akhirnya kita akan menyerahkan semuanya biar Tuhan yang mengatur. Semuanya biar Tuhan yang ikut campur dalam segala keinginan, cita-cita kita. Kita hanya boleh berdoa, memohon, dan pada akhirnya keputusan ada di tangan Tuhan. Kita bisa saja belajar adik-adik, kita bisa saja berdoa, tetapi jangan lupa bahwa Tuhanlah yang menentukan langkah adik-adik semuanya. Demikian juga dengan Daud dalam Mazmur ini. Daud tidak mengandalkan kekuatan dan kekuasaannya sebagai raja ketika dia menghadapi masalah. Tetapi Daud yakin bahwa hanya dengan berseru dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan, kepada Allah, maka Daud akan menerima pertolongan daripada Allah. Daud hanya berserah. Daud hanya memohon kepada Allah. Daud hanya berseru kepada Allah supaya Allah menolong dia dalam setiap proses, dalam setiap apa yang dia lakukan sebagai raja. Mentang-mentang dia sebagai raja, bukan berarti Daud semena-mena, tetapi Daud hanya berserah kepada Tuhan.
adik-adikku semuanya yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat kehidupan kita, adik-adik sekarang ini yang tinggal di rumah, sekarang lagi Omikron semakin banyak, walaupun kita belajar di rumah, tetap semangat ya adik-adik. Kita percaya, kita berdoa kepada Tuhan, COVID ini semakin cepat berlalu, supaya kita sehat, dan kita bisa tatap muka belajar, dan doa kita kepada Tuhan, supaya melalui proses belajar mengajar, semua cita-cita, semua keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan. Jangan ada menganggap sepele, tidak prokes. Jangan anggap sepele bahwa segalanya baik-baik biasa, bahwa semuanya bisa aku lakukan dengan pikiran dan kekuatanku. Tetapi pada saat ini, pada minggu ini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita diingatkan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kalau dikatakan hidupmu, semuanya, baik itu masalah sekolahmu, sakitmu, orang tuamu, apapun tentang hidupmu, serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menolong, biar Tuhan yang menyertai, biar Tuhan yang selalu menyertai adik-adik bersama dengan orang tua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, karena Tuhan memberikan firman-Mu kepada kami. Tuhan berfirman, Tuhan akan menyertai kami jika kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengambil kendali dalam kehidupan kami. Kami tidak mau mengandalkan pikiran kekuatan kami, tapi kami mau mengandalkan Yesus dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, biarkan mereka menjadi anak-anak yang tumbuh, yang sehat, yang pintar, yang cerdas, terlebih takut akan Tuhan Yesus Kristus. Berkati orang tua kami, berkati juga guru-guru sekolah minggu kami dan para tim multimedia. Kami juga mendoakan untuk jemaat dan para pelayan yang saat ini Tuhan sedang berjuang melawan virus COVID varian Omikron. Tuhan berikan kepada mereka kesehatan melalui obat, makanan, dan minuman. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Amang Pendeta Joni Rumahorbo. Saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Teman-teman, boleh meminta bantuan kepada mama atau papa dengan 3 cara mudah untuk memberikan persembahan. Yang pertama, dengan cara setor ke bendahara gereja, atau cara yang kedua, bisa dengan scan QR Code ini, atau cara yang ketiga, transfer ke rekening gereja berikut ini. Sambil kita angkat pujian dari ND Sekolah Minggu nomor 230, Tuhan Yesus, aku berjanji. Pengulangan kedua, kita bangkit berdiri ya. Baca
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Atas nama Pendeta Parhalado, Guru Sekolah Minggu, dan tim multimedia mengucapkan selamat hari Minggu kepada adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Selamat hari Minggu teman-teman. Tetap semangat. Jaga kesehatan di rumah. Sampai jumpa minggu depan.